Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam channel Holy Rush. Kali ini pada sesi yang pertama kita akan membahas mengenai diakonia kreatif. Dan saya akan mengambil salah satu ayat yang berhubungan dengan diakonia kreatif transformatif. Jadi diakonia kreatif itu terdiri dari diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif. Jadi saya akan mengambil salah satu ayat yang berhubungan dengan diakonia reformatif atau yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan. Yaitu saya akan mengambil ayat Amsal 27 ayat 17 atau yang dalam bahasa Inggrisnya Proverbs 27:17 yang bunyinya, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Yang artinya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu diakonia kreatif karitatif. Jadi definisi dari diakonia kreatif karitatif itu adalah pelayanan diakonia yang memberi bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan dana darurat dan dukungan praktis lainnya. Fokusnya adalah respon cepat terhadap penderitaan tanpa syarat sebagai wujud belas kasih Kristus. Nah, ayat-ayat yang terkait pada diakonia kreatif karitatif ini adalah ayat-ayat Matius 25 ayat 35 sampai 36 yang bunyinya, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, dan seterusnya. Kemudian Amsal 19:17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dan sebagainya. Kemudian Yakobus 2:15 sampai 17, jika seorang saudara tidak memiliki makanan, iman tanpa perbuatan, dan seterusnya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18, kasih nyata dalam perbuatan, bukan kata-kata saja. Kemudian Lukas 10 ayat 33 sampai 34, orang Samaria yang murah hati, dan seterusnya. Intinya adalah menolong kebutuhan dasar secara cepat dan penuh kasih. Sedangkan diakonia kreatif reformatif itu bertujuan untuk memperbaiki kondisi seseorang atau kelompok agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan. Bentuknya bisa berupa edukasi, yaitu literasi atau pelatihan kerja, pembinaan karakter, pendampingan keluarga dan remaja, program kesehatan berkelanjutan, pemberdayaan melalui skill. Nah, fokusnya kemandirian, pemulihan, dan perbaikan kualitas hidup. Ayat-ayat yang terkait, Amsal 22 ayat 6, pendidikan dan pembinaan sejak muda. Kemudian Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. Dan ini yang akan kita kupas nantinya, atau pembinaan dan pendampingan. Kemudian Efesus 4 ayat 11 sampai 12, pembekalan bagi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. 2 Timotius 2 ayat 2, mempersiapkan orang lain agar mampu menolong orang lain. Titus 3 ayat 14, belajar melakukan pekerjaan baik untuk kebutuhan pokok agar tidak menjadi orang yang tidak berbuah. Intinya membangun kemampuan, bukan hanya memberi bantuan. Nah, kemudian diakonia kreatif transformatif itu mengubah struktur sosial, budaya, dan sistem yang menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertindasan. Ini adalah bentuk diakonia yang memperjuangkan keadilan, membela hak yang tertindas, menciptakan perubahan sosial, melibatkan gereja sebagai agen transformasi masyarakat. Nah, sering berupa advokasi, pemberdayaan komunitas,
kampanye keadilan sosial, kolaborasi lintas lembaga dan sebagainya. Kemudian ayat-ayat yang terkait yaitu Mikael 6 ayat 8, berbuat adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, bela hak orang lain, orang yatim dan janda. Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Yesus datang membawa kabar baik bagi orang miskin, membebaskan yang tertindas. Kemudian Amos 5 ayat 24, biarlah keadilan bergulung seperti air, dan seterusnya. Kemudian Yeremia 29 ayat 7, mengupayakan kesejahteraan kota. Matius 5 ayat 13 sampai 16, gereja sebagai garam dan terang dunia. Intinya menciptakan perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu ayat tersebut, yaitu Amsal 27 pasal 17 ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang bunyinya iron as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, kita akan membahas pada latar historis ya, seperti biasanya, latar historis dan literatur. Jadi posisi dalam Alkitab dan tradisi kebijaksanaan. Amsal termasuk wisdom literatur atau sastra hikmat Israel, bersama dengan Ayub, Pengkhotbah, Mazmur, dan sebagian dari Sirah atau Amsal Salomo. Banyak ayat dalam Amsal hadir sebagai pepatah singkat, pernyataan ringkas, mudah diingat, ditujukan untuk membentuk sikap atau perilaku sehari-hari. Amsal 27 termasuk kumpulan pepatah yang menekankan kebijaksanaan praktis dalam relasi sosial, etika, dan kehidupan komunitas. Tanggal dan konteks sosiokultural. Tradisi menghubungkan Amsal dengan Salomo, tetapi teksnya merupakan kompilasi yang berusia berbeda. Bentuk akhir kitab kemungkinan selesai pada masa akhir kerajaan atau pasca eksil sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Hasil pengumpulan pepatah dan bahan ajar para sages. Latar budaya, masyarakat agraris atau kerajinan di timur dekat kuno, di mana kerja logam atau besi atau hasil tempering terkenal sebagai aktivitas teknis. Gambaran menajamkan besi adalah sesuatu yang nyata dan mudah dipahami pendengar awal, membantu membuat kapak, pedang atau pisau tajam melalui gosokan logam ke logam atau atas batu asah. Nah, fungsi pepatah ini di masyarakat ditekankan kehidupan bersama dan peran relasi interpersonal dalam membentuk karakter. Dalam komunitas tradisional, pembelajaran terjadi lewat interaksi guru murid, pembina, teman seperjalanan, kelompok bijak, atau pertemanan kritis. Nah, kemudian menurut analisis linguistik atau sastra singkat, gaya literer, ayat ini memakai metafora konkret atau yaitu kerja besi dan paralelisme yang merupakan ciri khas sastra Ibrani. Baris pertama menggambarkan tindakan fisik. Baris kedua menerapkannya pada hubungan manusia. Gambar menajamkan, gambar teknis menajamkan besi bukan tindakan pasif, melibatkan pekerjaan bersama, gesekan yang sengaja, dan waktu. Hal ini mengisyaratkan proses yang intens, mungkin melelahkan dan memerlukan ketelitian, bukan sekedar pujian kosong. Varian terjemahan dan nuansa. Beberapa terjemahan menggunakan frasa seperti one man sharpens another's countenance atau one man sharpens another, sampai arti menegur, membentuk, menguatkan. Nuansa ini membuka kemungkinan makna luas, memperbaiki keterampilan, membangun karakter, atau memberi dorongan atau teguran.
Kemudian makna ekspositori, apa yang ayat ini komunikasikan? Relasi antar manusia dapat saling memperbaiki, membentuk, dan meningkatkan satu sama lain, sebagaimana besi dipakai untuk menajamkan besi. Kebijaksanaan bukan buah usaha individual semata, melainkan bentuk pembentukan yang terjadi dalam komunitas melalui percakapan jujur, koreksi, tantangan intelektual, mentoring, dan persahabatan yang membangun. Subnuansa penting, saling ketergantungan yang pembentukan karakter. Kita tidak mencapai kebijaksanaan sendirian. Kita butuh orang lain yang menegur, mengajar, dan memberi contoh. Proses yang aktif dan kadang keras, menajamkan bukan tindakan lembut. Ada gesekan yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Analogi itu menunjukkan bahwa pembentukan kadang memerlukan koreksi yang tegas dan dialog yang jujur. Tindakan akhir adalah kegunaan. Benda yang tajam berfungsi lebih baik. Manusia yang ditajamkan menjadi lebih efektif dalam tindakan moral dan pelayanan. Mutualitas, ayat ini menyiratkan hubungan dua arah. Kita bukan hanya penerima, tapi juga pemberi pembentukan. Nah, sekarang dari segi dimensi teologis ya. Teologi komunitas dan pemuritan. Ayat ini menegaskan gagasan teologis bahwa pertumbuhan rohani dan etis berlangsung dalam komunitas. Dalam konteks gereja, ini mendukung praktik disiplin rohani, accountability, mentoring, dan kelompok kecil sebagai sarana pemuritan. Kebenaran plus kasih. Menajamkan bisa melibatkan konfrontasi. Alkitab mengajarkan bahwa koreksi seharusnya dilakukan dalam roh kasih, sehingga gesekan yang sehat dilatar belakangi oleh niat untuk kebaikan. Jadi teologi keseimbangan antara kebenaran dan kasih muncul. Menegur bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memulihkan dan membangun. Pembentukan moral sebagai misi gereja. Gereja dipanggil bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga tempat pembentukan karakter. Tentang pertumbuhan Kristus, Amsal 27 ayat 17 memberi dukungan kebijaksanaan bagi praktik formasi itu. Kemudian eskatologis, menuju kesempurnaan Kristus. Secara teologis, proses penajaman berorientasi pada tujuan akhir, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi relasi yang membentuk adalah bagian dari perjalanan menuju kematangan rohani. Nah, kemudian refleksi pastoral dan peringatan etis. Pastoral, pemimpin harus menajamkan jemaat bukan untuk dominasi, tetapi untuk pelayanan yang efektif. Proses ini memerlukan kebijaksanaan, empati, dan integritas. Hindari penggunaan ayat ini untuk membenarkan sikap otoriter, bullying rohani, atau penindasan. Ayat ini mendorong pembentukan yang bertanggung jawab dan saling membangun. Ringkasan singkat Amsal 27 ayat 17 yaitu memakai metafora teknis atau menajamkan besi untuk menggambarkan sifat pembentukan karakter dalam relasi antar manusia. Secara historis, pepatah ini berasal dari tradisi hikmat Israel, dirancang untuk membentuk kebiasaan sosial dan etika. Secara teologis, ayat ini menegaskan pentingnya komunitas, mentoring, koreksi penuh kasih, dan mutualitas dalam proses pertumbuhan rohani. Aplikasi praktis, bangun hubungan yang jujur dan bertanggung jawab. Tempat di mana kita bisa saling menegur, menguatkan, dan bertumbuh menjadi lebih berguna bagi kerajaan Allah. Nah, itu tadi
Sesi pertama mengenai diakonia kreatif. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu kreativitas digital, di mana kita akan membuat program suatu game tentang menebak angka dengan menggunakan bahasa pemrograman Rust dari random number generator, yaitu yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat angka acak. Kemudian kita juga memerlukan modul ordering. Ordering ini adalah untuk membandingkan inputan kita. Nah, di sini inputan kita dengan angka acak yang di-create oleh random number generator di sini ya. Jadi dia menciptakan satu angka acak, misalkan 5. Kemudian kita diminta input. Kalau kita menginputkan angka itu tidak cocok, misalkan 4, dia akan mencetak keterangan lebih kecil. Jadi di sini dicetak ya. Jadi kalau dia lebih kecil akan dicetak too small. Tapi kalau misalkan kita menginputkan angka yang lebih besar, misalkan 7, maka akan dicetak tulisan too big. Nah, begitu kita menginputkan angka yang tepat 5 sama dengan angka yang di-generate oleh RNG ini atau random number generator ini, maka dia langsung menampilkan tulisan bingo ya. Nah, jadi dia akan pertama kali di sini dia akan mencetak guess game atau permainan tebak angka menggunakan modul atau dependensi RAN, I/O dan CMP. I/O ini adalah standar monitor yang akan menampilkan keterangan yang seperti enter your guess gini ya. Kemudian CMP ini adalah standar library untuk membandingkan angka inputan kita dengan random number generator yang sudah di generate oleh Rust. Nah, kemudian setelah mencetak guess game using ini, kemudian kita masuk ke loop. Loop ini adalah perputaran. Jadi selama inputan kita tidak cocok dengan angka 5, tidak cocok dengan angka yang di-generate oleh RNG ini, maka dia akan terus meminta inputan dari customer ya, atau dari kita. Dia akan terus mencetak enter your guess. Nah, kemudian angka kita dimasukkan ke guess ini. Kemudian dia dibaca read line. Nah, karena fungsi ini perlu mengubah isi variabel guess itu kan harus dirubah-rubah, maka dia meminta sebagai referensi yang mutable. Jadi di sini harus mut atau mutable. Nah, ini expect ini adalah untuk menangani error dengan cara langsung menghentikan program dan menampilkan pesan di sini, menampilkan pesan failed to read data jika gagal. Nah, kemudian di sini dia akan menciptakan suatu nomor antara 1 sampai 10. Nah, kemudian dia mencetak, jika dia benar, maka jika inputan kita sama dengan random number ini, maka dia akan mencetak tulisan bingo ya. Jadi dia menciptakan random numbernya itu di sini ya, nomor ini ya. Treat RNG ini random number generator generate range antara 1 sampai 10. Jadi angkanya nanti yang dia generate itu antara 1 sampai 10 ya. Kalau match maka dia akan menampilkan bingo.
Nah, kita coba jalankan ya. Nah, di sini akan dia meminta enter your guess. Masukkan tebakan Anda. Misalkan saya tebak 7. Random number-nya dia bilang 2, jadi terlalu besar, too big. Enter your guess lagi 8. Nah, dia ternyata sekarang tebakan kita dengan random yang di generate oleh dia itu cocok ya. Jadi random number is 8. Bingo. Jadi tebakan kita tepat ya dengan random number yang di generate oleh program tebak angka ini. Ya, kita coba sekali lagi ya. Masukkan tebakan Anda 8. Oh, random numbernya 4, nggak cocok, terlalu besar. Masukkan lagi 9. Oh, random numbernya 1, terlalu besar. Masukkan lagi 6. Oh, random numbernya 2, terlalu besar lagi. Kita coba aja terus ya sampai tebakan kita cocok. Nah, sekarang baru tebakan kita 8 cocok dengan random number yang di-generate oleh program kita, yaitu 8. Dia langsung menampilkan tulisan bingo ya. Nah, itu tadi sesi kedua atau kreativitas digital. Nah, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu produk-produk dari iVision. Octoscan 35 ya, ini adalah super antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kenapa super antioksidan? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Jadi super antioksidan yang diperlukan di dalam tubuh kita itu ada 3 ya. Ada SOD, ada katalase, dan juga ada GPX atau misalnya itu adalah cabang dari glutathione. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ada piramida tentang super antioksidan ya. Dan ini Octoscan 35 ini dia dengan SOD ya, super oxidase dismutase, itu kepanjangannya dari SOD ya. Dan GMT ini adalah bahasa Jepang karena ini produknya dari Jepang. Jadi GMT SOD ini adalah super antioksidan yang dibuat menyerupai SOD dengan manusia. Karena ketika kita konsumsi sesuatu ya, ada mungkin zat-zat asing yang kita konsumsi ya, ini terkadang asam di dalam tubuh kita, terutama di asam lambung, itu mengenali ini adalah produk asing ya, ini adalah zat asing yang harus kita hancurkan terlebih dahulu ya. Jadi memang seperti itu mekanisme dari asam lambung kita. Nah, kalau misalkan hanya SOD saja ya,